adalah Sayyid Habib Husin Al-Qadri. Dalam pengembaraan mengembangkan agama Islam di Kalimantan Barat, Habib Husin Al-Qadri menjadi seorang mufti di Peradilan Agama Islam Kerajaan Matan, Ketapang, lebih dari 17 tahun lamanya. Ketika datang di Kerajaan Matan, Habib Husin Al-Qadri baru berusia 29 tahun. Setahun kemudian, Sultan Kerajaan Matan menikahkan Habib Husin Al-Qadri dengan seorang putri kerajaan yang bernama Nyai Tua. Dari perkawinannya dengan Nyai Tua, Habib Husin Al-Qadri mempunyai 4 orang putra. Salah satunya adalah Syarif Abdurrahman. Di kemudian hari, Habib Husin Al-Qadri menikah kembali dengan putri Matan yang disebut Nyai Tengah dan Nyai Bungsu. Setelah 17 tahun bermukim dan mensiarkan agama di Kerajaan Matan, pada tanggal 8 Muharram 1169 Hijriah, atas permintaan Raja Mempawah, Opu Daeng Menambun, Habib Husin Al-Qadri beserta seluruh keluarganya pindah ke negeri Mempawah dan mengajarkan agama Islam di sebuah tempat yang diberi nama Galaherang. Atas jasanya tersebut, Habib Husin Al-Qadri diangkat menjadi tuan besar di Kerajaan Mempawah, dan setelah 16 tahun menjadi tuan besar di Kerajaan Mempawah, Habib Husin Al-Qadri pun wafat pada tanggal 3 Zulhijjah 1180 Hijriah dalam usia 64 tahun. Beliau dimakamkan di Kampung Sejegi di pedalaman Mempawah, tidak jauh dari Galaherang. Syarif Abdurrahman lahir di Kerajaan Matan pada hari Senin tanggal 15 Rabiul Awal 1151 Hijriah. Syarif Abdurrahman Al-Qadri diberi gelar Pangeran Abdurrahman karena beliau adalah putra tuan besar di Kerajaan Mempawah. Sebagai anak lelaki tertua dari 10 saudara, Syarif Abdurrahman telah menunjukkan sifat pemberani dan giat dalam menuntut agama. Selain mendalami ilmu agama Islam, Syarif Abdurrahman sering mengikuti kegiatan perdagangan dan berlayar mengunjungi beberapa daerah bersama para pangeran dan menteri dari kalangan istana, sehingga hal ini pula yang menjadi bekal dan motivasi Abdurrahman kelak sebagai seorang pemimpin kerajaan. Pada usia 18 tahun, Syarif Abdurrahman menikah dengan Putri Chandramidi yang merupakan anak dari Opu Daeng Menambun dari istrinya yang bernama Putri Kusuma. Abdurrahman muda tumbuh menjadi seorang yang mempunyai jiwa pedagang dan semangat maritim yang luar biasa. Dan ketika berusia 20 tahun, Syarif Abdurrahman mengadakan pelayaran ke beberapa daerah seperti Kepulauan Tambelan, Siantan, dan Negeri Siak. Pada tahun 1767 Masehi, Syarif Abdurrahman meninggalkan Mempawah menuju ke Kerajaan Banjarmasin dan Pasir yang terletak di kawasan selatan dan pantai timur Pulau Kalimantan. Di Banjarmasin, Syarif Abdurrahman memperdagangkan rempah-rempah, kain sutra, dan hasil perkebunan lainnya. Syarif Abdurrahman terkenal sebagai pelaut dan pedagang yang berani dan kuat persenjataannya. Ia sering tampil memberikan pertolongan kepada kapal-kapal Inggris, Perancis, dan junjung Cina dari serangan bajak laut. Atas tindakan yang pemberani tersebut, akhirnya beliau mendapat penghargaan dari pemerintah VOC dan Sultan Banjar. Dengan keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut, Syarif Abdurrahman menambah armada dagangnya berupa kapal layar besar yang ia beri nama Tiang Sambung, yang dilengkapi dengan meriam, gurnadalila, dan pamuras. Di Banjarmasin, Syarif Abdurrahman diangkat sebagai menantu oleh Sultan Sa'ad dengan mengawini Ratu Syahranom.
dan ia diberi gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Perkawinan tersebut selain bertujuan untuk mengembangkan tali kekerabatan antara Kerajaan Banjar dan Kerajaan Mempawah, juga merupakan perkawinan politik untuk memperkuat aliansi tiga kerajaan di Kalimantan, yaitu Kerajaan Mempawah, Kerajaan Matan, dan Kerajaan Banjar. Aliansi ini berdampak positif bagi Syarif Abdurrahman dan armadanya dalam menciptakan keamanan kapal-kapal dagang sipil Inggris, Prancis, Cina, serta pedagang Islam lainnya dari gangguan perompak dan bajak laut yang sering mengganggu keamanan di kawasan Selat Karimata, Selat Makassar, dan Selat Malaka. Dengan keinginan yang kuat untuk mencari tempat pemukiman yang baru guna mendirikan sebuah kerajaan, dan dengan didukung oleh armada kapal yang cukup kuat serta telah memiliki modal dagang yang cukup besar, maka pada tanggal 8 Rajab 1145 Hijriah, Syarif Abdurrahman beserta rombongan melanjutkan perjalanan meninggalkan Mempawah. Setibanya di muara Sungai Peniti, tepat pada waktu zuhur, Syarif Abdurrahman beserta rombongan memutuskan untuk berhenti sejenak guna melaksanakan sholat zuhur. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Tanjung Johor, kini bernama Kelapa Gading Segedong. Syarif Abdurrahman beserta rombongan akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana. Namun karena merasa daerah tersebut kurang cocok untuk dijadikan tempat menetap, maka keesokan harinya Syarif Abdurrahman beserta rombongan melanjutkan perjalanan mudik ke hulu sungai. Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Rajab 1185 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Oktober 1770 Masehi, setelah melaksanakan sholat Jumat, Syarif Abdurrahman beserta rombongan menemukan sebuah pulau di tengah sungai. Pulau tersebut kemudian dia beri nama Batu Layang. Saat ini Batu Layang yang terletak 15 km dari muara Sungai Kapuas dan 5 km dari kota Pontianak menjadi kompleks pemakaman keluarga besar Kesultanan Pontianak. Karena hari sudah malam, rombongan pun berhenti di depan Pulau Batu Layang. Di tengah malam, rombongan 14 kapal penjajah tersebut mendapat gangguan. Menurut kisah, gangguan tersebut berasal dari hantu kuntilanak yang mendiami Pulau Batu Layang dan sekitarnya. Karena selalu diganggu oleh hantu kuntilanak, sehingga untuk mengusirnya harus ditembakkan dengan meriam. Maka tempat di mana Syarif Abdurrahman membangun pemukiman baru tersebut dinamakan Pontianak. Gangguan yang menakutkan itu sesungguhnya bukan hanya datang dari hantu kuntilanak, melainkan juga gangguan dari para perompak yang bersembunyi di persimpangan pertemuan Sungai Landak dan Sungai Kapuas. Para perompak tersebut memang selalu mengganggu, menyerang dan merampas perahu-perahu serta kapal-kapal dagang yang melintas di muara Sungai Kapuas. 5 malam lamanya rombongan Syarif Abdurrahman berada di atas kapal, dan setiap malam ia memerintahkan untuk terus menembakkan meriam ke tempat-tempat yang dianggap sebagai persembunyian perompak maupun hantu kuntilanak. Akhirnya pada dini hari Rabu 14 Rajab 1185 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 1771 Masehi, Syarif Abdurrahman memerintahkan berlayar dan memasuki kawasan perairan di pertemuan Sungai Landa dan Sungai Kapuas, sambil terus menembaki kuntilanak tersebut dan persembunyian perompak jahat hingga pagi hari. Tepat pukul 8 pagi, Syarif Abdurrahman beserta para pengikutnya mendarat di tepian Sungai Kapuas. Ia merasa yakin bahwa tempat itu sangat baik untuk pemukiman bagi anak keturunannya. Mereka pun mulai menebang dan membersihkan pohon-pohon serta mendirikan surau yang sekarang menjadi Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Selain mendirikan surau,
Syarif Abdurrahman juga mendirikan keraton yang letaknya menjorok ke darat sekitar 800 meter dari surau tersebut. Pada awal didirikan, bangunan keraton sangatlah sederhana, terdiri dari atap, daun ilalang, dan berdinding yang terbuat dari bambu. Kemudian setelah itu, Syarif Abdurrahman kembali ke Mempawah untuk mengajak seluruh keluarganya pindah ke daerah baru tersebut. Syarif Abdurrahman kini telah menemukan apa yang diinginkan oleh ayahandanya, Habib Husin Al-Qadri, untuk mencari tempat bermukim, tempat mensiarkan agama Islam, tempat berdagang, dan tempat mengembangkan kekuatan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Pontianak. 8 tahun lamanya setelah membangun dan bermukim di Kerajaan Pontianak, maka pada hari Senin 8 Sa'ban 1992 Hijriah, Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam dinobatkan Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam dinobatkan oleh Raja Riau, yakni Sultan Haji, sebagai Sultan pertama Istana Kadria Pontianak dengan gelar Maulana Sultan Syarif Abdurrahman. Dengan demikian maka pada tanggal 14 Rajab 1185 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 1771 Masehi ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pontianak. Peristiwa tersebut telah dicatat dalam Tambok Kerajaan.